Menurut Ibu gimana kabarnya? Hari ini Ibu akan memberikan video pembelajaran yang baru lagi yang meneruskan tentang materi sejarah Indonesia yang kemarin ya. Kita masuk ke materi sejarah Indonesia yang berikutnya, yaitu masih di KD 3.10, yaitu strategi dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. Nah, tapi ini bagian yang diplomasi dan perang. Nah, kemarin kan sudah berarti kan antara diplomasi dan perang. Jadi jalur diplomasi dan perang yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Nah, itu kemarin kan sudah Linggarjati sama agresi militer, terus ada Renville sama agresi militer 2. Nah, sekarang itu Ibu akan membahas yang berikutnya setelah agresi militer 2. Jadi agresi militer 2 itu kan dilakukan oleh Belanda dan itu sudah berhasil istilahnya ya, dihentikan oleh namanya PBB, karena PBB waktu membentuk UNCI sebenarnya bukan PBB sih, tapi lebih ke Amerika. Jadi Amerika itu kayak mengancam Belanda, ini kalau kamu nggak menghentikan perang ini, menghentikan agresi militer ini, nanti subsidi dana dari kita dari Amerika nggak akan ke negara kamu lagi. Nah, akhirnya mereka berhenti. Terus karena mereka udah berhenti, terus akhirnya PBB itu membentuk UNCI. Nah, UNCI itu tugasnya untuk menyelesaikan pertikaian, melanjutkan dari KTN kemarin. Jadi KTN udah bubar, dia menyelesaikan yang agresi militer yang pertama, kemudian ternyata terjadi lagi agresi militer kedua dan dibentuk UNCI itu. Nah, UNCI itu kan kemarin waktu agresi militer 2 itu yang terjadi adalah seluruh pemimpin istilahnya ya kayak presidennya, wakil presidennya itu semua ditangkap kan, diasingkan. Nah, itu kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya, yaitu ke ibu kotanya istilahnya, ke Yogyakarta. Nah, sebelum itu, jadi waktu agresi militer agresi militer 2 itu kan yang di pemerintahannya ya. Nah, itu yang kayak ditangkap segala macam itu kan di pemerintahannya. Nah, sedangkan yang di lapangan itu ada namanya Sudirman. Dia bertanggung jawab di lapangannya. Jadi dia kan Sudirman itu, beliau itu adalah kepala atau pimpinan dari TNI itu sendiri kan. Nah, tentaranya. Nah, jadi dia ada di lapangan itu sendiri. Jadi dia itu tetap bergerilya mempertahankan wilayah RI walaupun sudah kayak direbut, apalagi ada agresi militer 1, ada agresi militer 2 kan. Jadi perang benar-benar ada, dan dia yang di lapangannya begitu ada kayak Belanda ada senjata, mengajukan senjata, pasukan Sudirman tuh udah langsung yang menghandle istilahnya seperti itu. Nah, saya yang berperang di lapangan itu pasukan Sudirman sama pasukan Belanda waktu agresi militer 2. Nah, itu kemudian, jadi karena kalian pernah lihat itu nggak filmnya Sudirman? Di situ yang main itu Adipati Dolken. Di situ benar digambarkan bagaimana perjuangan seorang Sudirman yang walaupun sakit, walaupun dia tetap bergerilya. Tahu kan? Bergerilya itu adalah cara perang dengan bersembunyi-sembunyi. Jadi nggak langsung melawan musuh gitu, tapi bersembunyi-sembunyi dulu, mencari taktik itu musuh lengah, kemudian baru dikalahkan seperti itu. Nah, kemudian itu cara taktiknya Sudirman, yaitu dengan gerilya. Nah, di filmnya itu digambarkan benar, kalau kamu udah pernah lihat filmnya ya, di situ benar dia bisa benar-benar bersembunyi. Padahal di situ
banyak sekali pasukan Belanda yang sudah mencari-cari dia di hutan-hutan segala macam. Gerilya kan di hutan-hutan kan, di lapangan itu di hutan-hutan. Nah itu tuh tapi ternyata nggak ketemu. Nah itu bagaimana gigihnya dia, cerdasnya dia, bisa mengakali Belanda sehingga dia nggak ketangkap dan tetap bertahan untuk memimpin pasukan TNI yang ada waktu agresi militer 2 itu. Nah, kemudian, karena kan apa istilahnya ya, karena kan Sudirman itu kan di hutan-hutan gitu kan, walaupun dia pimpinannya TNI, tapi dia di hutan-hutan gitu. Jadi waktu ada kan agresi militer 2 kan berarti di Jogja kan. Nah, untuk istilahnya mengamankan di kota Jogjanya, pada si Sudirmannya kan nggak di Jogja, istilahnya di lapangan di hutan-hutan itu nggak bisa ke Jogja. Nah dia kemudian menyuruh Soeharto, pada waktu itu Soeharto itu masih letkol ya, dia menyuruh Soeharto yang posisinya ada di Jogja untuk mengadakan serangan atau mengadakan perang balik istilahnya untuk melawan agresi militer 2 itu. Makanya dan itu terjadi pada tanggal 1 Maret 1949. Makanya kemudian ada peristiwa yang disebut serangan umum 1 Maret itu dilakukan oleh Soeharto atas komando dari Sudirman seperti itu. Karena pada waktu itu Sudirman nggak ada di Yogyakarta, dia kemudian menugaskan Soeharto itu, dan hasilnya gimana? Hasilnya berhasil ya, ternyata ya berhasil. Di situ bisa kamu lihat di halaman 192 pasukannya Soeharto ya sama anak buahnya, Soeharto sama anak buahnya itu berhasil melakukan serangan umum 1 Maret. Jadi benar kayak perang gitu. Nah, serangan 1 Maret itu apa artinya? Itu berarti menandakan bahwa TNI kita, negara kita itu masih punya kekuatan ya, masih punya kekuatan kan. Hasilnya kan menang kan. Nah berarti TNI kita tuh bisa juga melawan, punya kekuatan untuk melawan Belanda seperti itu. Nah kemudian, kan tadi udah kan, tadi sudah dibilang kalau UNCI itu, balik lagi ya, tadi udah dibilang UNCI itu bertugas dari PBB itu bertugas untuk menyelesaikan pertikaian itu. Yang pertama itu adalah mengembalikan pimpinan-pimpinan Indonesia ke ibu kotanya, itu kayak Soekarno, Hatta, kayak gitu kan. Nah itu kemudian mereka balik lagi ke Yogyakarta. Oh ya, di Yogyakarta kan pimpinannya kan ada pimpinan sendiri kan, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, tapi dengan adanya agresi militer 2 ini, wilayahnya kan berubah. Jadi ibu kotanya di Jakarta. Makanya walaupun itu wilayahnya Sultan Hamengkubuwono IX, tapi Sultan Hamengkubuwono IX itu rela menyerahkan wilayahnya untuk jadiin ibu kota yang baru di pasca perjanjian Renville itu. Nah, kemudian di situ kemudian sudah dikembali ini. Jadi sudah dikembali, bisa kamu lihat di halaman 194 di BSE 1 sampai 195. Di situ bisa dilihat sampai 196 para pemimpin dari Indonesia dikembalikan atau dibebaskan, kemudian dikembalikan lagi ke Yogyakarta gitu. Makanya itu terus ada peristiwa namanya Jogja Kembali. Nah, Jogja Kembali itu berarti artinya seluruh pemimpin dari itu tuh dibebaskan, dikembalikan lagi ke Yogyakarta. Namanya Jogja Kembali. Kemudian, itu kan udah berarti setelah agresi militer 2 itu ada pembebasan Jogja Kembali itu, kemudian ada serangan umum 1 Maret itu, kemudian seperti yang dijanjikan UNCI, kalau KTN kemarin kan begitu agresi militer 1, KTN itu ada perundingan namanya Renville. Nah ini agresi militer 2 itu ada perundingan juga yang sebetulnya sih goalnya itu adalah KMB. Tapi sebelum ada KMB itu ada perundingan sendiri ya.
ada perundingan-perundingan sebelum KMB, yaitu yang pertama adalah Rumroyen. Nah, itu Rumroyen apa? Rumroyen itu adalah perundingan setelah adanya serangan umum 1 Maret itu. Nah, kan melihat kayak mendesak gitu kan, saling melawan gitu antara Belanda sama Indonesia. Kemudian UNCI ini kemudian langsung kayak bergegas itu. Ayo kita adain perundingan dulu lah, perundingan awal sebelum nantinya jadi KMB seperti itu, supaya nggak ada lagi nih perang-perang kayak gitu. Makanya kemudian namanya diadain perundingan namanya Rumroyen. Kenapa Rumroyen? Karena itu nama dari delegasi Indonesia sama Belanda. Kalau yang sebentar, kalau yang dari Indonesia itu namanya Muhrong. Nah, kalau dari Belanda itu Van Rooyen. Nah, jadi makanya disebut Presiden Rumroyen karena diambil dari nama delegasi kedua belah pihak RI sama Belanda. Nah, di situ apa hasilnya itu bisa kamu lihat di halaman 193. Nah, di situ bisa dilihat. Nah, di dalam perjanjian Rumroyen itu kemudian apa isinya ya? Isinya bisa kamu lihat di halaman 193 buku paket. Nah, itu bisa kamu lihat ini pihak Indonesia bersedia mengeluarkan perintah pengikut RI menghentikan perang gerilya. Nah, kemudian pihak Belanda juga menyetujui keberanian RI ke Yogyakarta. Jadi dengan adanya Rumroyen itu ada peristiwa Yogyakarta kembali, kemudian menghentikan perang gerilya yang dipimpin oleh Sudirman itu. Nah, kemudian sudah nih Rumroyen sudah selesaikan. Kemudian, nah sebelum menuju ke KMB, selain Rumroyen itu juga ada namanya Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia itu apa? Yaitu kan udah disepakati nih pada waktu Rumroyen itu terakhirnya itu pokoknya nantinya akan jadi KMB gitu kan, perundingan final lah istilahnya. Nah, sebelum perundingan final itu kemudian dari pihak Indonesia sendiri itu adain rapat sendiri gitu, adain perundingan sendiri, namanya makanya Konferensi Inter-Indonesia, membahas gimana nih kesiapan kita, apa-apa saja yang akan kita bahas di KMB itu. Nah, itu bisa kamu lihat isinya di 197. Jadi kenapa namanya Konferensi Inter-Indonesia atau KII itu karena diadain oleh tokoh-tokoh Indonesia dari seluruh Indonesia. Dia dikumpulin gimana nih persiapan untuk apa aja yang akan dibicarain di KMB. Kemudian setelah itu yang terakhir aja Konferensi Meja Bundar. Nah, di Konferensi Meja Bundar itu atau KMB, kenapa namanya KMB? Itu diadain di Belanda, di Den Haag. Kenapa terkenal namanya KMB? Karena diadain di sebuah meja bundar yang sangat besar. Itu bisa kamu lihat di halaman 198. Nah, di situ barulah terjadi perdamaian, istilahnya kesepakatan perdamaian kalau Belanda itu tidak akan lagi menyerang Indonesia atau tidak akan lagi menguasai Indonesia, karena Indonesia itu adalah sudah menjadi negara yang merdeka seperti itu. Nah, kemudian, tapi Belanda tetap menginginkan kayak sebuah RIS gitu ya, sebuah Republik Indonesia Serikat. Jadi nanti bentuknya tuh bukan Republik Indonesia tapi RIS sesuai dengan kepengennya Belanda. Oh yaudah kayak gitu akhirnya. Yaudah nggak apa-apa asal merdeka gitu kan. Itu hasilnya bisa 199 hasilnya ya. Belanda mengakui keberadaan RIS. Jadi namanya itu RIS dulu ya. Padahal sebelumnya kan RI ya, Republik. Nah, tapi karena ada perjanjian dari KMB ini kemudian RIS. Nah, kemudian masalah Irian Barat diselesaikan setahun kemudian. Nah, kemudian RIS ini dibuat delegasi RI dan BFO. BFO itu delegasi Belanda ya, namanya BFO selama KMB berlangsung, dan lain-lain sebagainya bisa kamu lihat isinya di 199 sampai 200. Nah, karena namanya RIS, nah makanya terus Indonesia kemudian membentuk RIS itulah gitu kan, membentuk RIS itu. Nah, itu tetap dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden. Sebentar.
enggak. Jadi situ bisa kamu lihat di halaman 200 sampai 201. Jadi bisa dilihat Soekarno sama itu kan berarti ada RIS sama RI kan. Nah, untuk sementara karena untuk keinginannya si Belanda, makanya RIS itu ditunjuk Soekarno, RI itu ketua KNIP itu Mr. Asad. Nah, itu. Nah, kemudian tapi lama kelamaan itu berubah lagi ya, nantinya RIS gak akan bertahan lama, nanti akan berlanjut di kelas 3, di kelas 12 nanti diceritakan bagaimana dari Republik, kemudian RIS, kemudian setelah RIS jadi apa, mungkin di BKN udah ada. Nah itu seperti itu. Kemudian untuk nilai yang berikutnya adalah nilai-nilai kejuangan. Nah, nilai-nilai kejuangan bisa kamu baca sendiri di halaman 208 sampai 210. Itu di situ sih persatuan kesatuan, rela berkorban dan nama pamrih, cinta tanah air, saling pengertian dan harga menghargai. Itu lainnya bisa kamu cari sendiri yang sesuai dengan nilai kejuangan pada masa revolusi. Jadi untuk era mempertahankan kemerdekaan RI itu disebut revolusi ya, namanya era revolusi. Jadi kalau kemarin memperjuangkan kemerdekaan itu era proklamasi, nah ini sekarang namanya era revolusi. Nah, apa-apa saja nilai-nilai kejuangan pada masa era revolusi itu kamu lihat di situ, atau kamu cari-cari sendiri lain nilai-nilainya pasti bisa. Nah, sudah. Nah, gitu saja video pembelajaran untuk materi yang terakhir ini ya, yang terakhir. Nah, nanti untuk latihan-latihan soalnya segala macam nanti akan Ibu share juga, nanti akan ada tambahan juga PPT, nanti akan Ibu juga share biar kamu nggak kebingungan Ibu nih ngomong yang mana ya, kayak gitu. Tuh bisa kamu lihat juga di PPT-nya. Nah, nanti tugas-tugasnya juga bisa kamu lihat sendiri kapan dikumpulkannya. Oke, sekian. Tetap sehat-sehat aja ya, tetap di rumah, jaga diri baik-baik. Oke, see you.